Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku dan teman-teman timku. Aku Anissa Octavia dan teman-temanku yang lain yaitu Hana, Safira, Putri, dan Melia. Kami dari kelompok HKI untuk membuat tugas video animasi. Jadi, aku dan teman-temanku ingin menjelaskan apa itu hak desain industri loh, biar teman-teman sekalian mengetahuinya. Yuk simak selanjutnya. Jadi, apa sih itu hak desain industri? Hak desain industri itu berbeda dengan hak cipta dalam hal timbulnya hak. Hak cipta pada hakikatnya muncul secara otomatis setelah ciptaannya itu diwujudkan, sekalipun tidak didaftarkan loh. Jadi, kalau ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan ataupun tidak diumumkan, sedangkan hak desain industri sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Desain Industri baru dapat timbul apabila dilakukan pendaftaran. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Lalu, apa itu hak desain industri? Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Berikut fungsi desain industri secara umum. 1. Sebagai identitas produk. 2. Menjadi pelindung produk. 3. Menambah nilai jual produk. Dan yang terakhir, manfaat desain produk. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Ayat 2, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ayat 3, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelumnya, tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. First to file dan first to use. Pada dasarnya, perlindungan atas suatu desain industri dapat diberikan berdasarkan sistem first to file ataukah first to use. Bisa juga dikombinasi antara kedua sistem tersebut loh. Sistem first to file berarti hak desain industri diberikan kepada pendaftar pertama. Artinya, siapa saja yang mendaftar lebih dahulu, maka ia berhak atas desain industri tersebut. Dan sedangkan dalam sistem first to use, hak desain industri diberikan kepada pemakai pertama desain industri tersebut. Nah, dalam hal ini, Indonesia mengkombinasikan kedua sistem tersebut. Artinya, meskipun hak desain industri tersebut timbul karena pendaftaran, tetapi hak tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang mendapatkan bukti atau membuktikan bahwa hak desain industri tersebut adalah miliknya. Persyaratan untuk memiliki suatu desain industri yaitu harus baru atau asli. Masalahannya untuk menentukan unsur baru atau tidak dari suatu desain merupakan suatu hal yang sulit. Bahkan persepsi baru bagi masyarakat industri
yang baru diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Batas waktu perlindungan hak atas desain industri bagaimana sih? Jadi, dalam Undang-Undang Desain Industri Indonesia, perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diberikan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Siapa sih yang berhak memperoleh hak desain industri? Kira-kira siapa ya? Jadi, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama. Hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama kecuali jika diperjanjikan lain. Lalu, hak desain industri tidak dapat diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Nah, ancaman pidana penjara dan atau pidana denda atas pelanggaran tersebut telah diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta. Dan setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Dan selanjutnya, setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf A dan seterusnya. Serta setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif loh untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, dan mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Dikecualikan dari itu semua, jika pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Lalu bagaimana sih kewajiban pendaftaran hak cipta desain itu? Jadi, di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri telah diatur yang pertama, tata cara permohonan pendaftaran desain industri. 2. Tata cara pemeriksaan desain industri. Yang ketiga, ketentuan pengalihan dan lisensi. Yang keempat, tata cara pendaftaran desain industri. Dan yang kelima, tata cara penyelesaian sengketa. Permohonan untuk pendaftaran desain industri diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
Permohonan pendaftaran pada prinsipnya dapat dilakukan sendiri oleh pemohon. Namun, untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, permohonan harus diajukan melalui kuasanya. Setiap permohonan pendaftaran haruslah memuat sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Setelah melalui tahap pemeriksaan, dapat diputuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Apabila berdasarkan pemeriksaan dihasilkan kesimpulan bahwa desain yang dimintakan haknya dapat diberikan, maka Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat desain industri yang paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. Dan sebaliknya, apabila dipandang permohonan tersebut tidak memenuhi syarat, maka diterbitkan penolakannya yang dilakukan secara tertulis. Hak desain industri sebagai hak milik dapat dialihtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian melalui hibah, pewarisan, wasiat maupun dengan cara perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Jadi, bagaimana sih pelanggaran desain industri yang biasanya disebabkan? Jadi, biasanya disebabkan yaitu penggunaan desain secara tanpa hak, yaitu adanya kegiatan seseorang secara tanpa hak atau tanpa kewenangannya untuk menggunakan desain dalam proses produksi barangnya. Jadi, dia tuh tanpa dilandasi suatu alas hukum yang sah. Pelanggaran seperti ini bentuknya dapat berupa peniruan dari aslinya, yaitu peniruan desain produk tertentu sehingga produk yang bersangkutan mempunyai esensi yang sama dengan desain yang asli, atau juga berupa esensi produksi barangnya hampir sama dengan penampilan seolah-olah itu asli. Yang kemudian, persangkutaan desain industri juga dapat disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang terkait dengan perikatan. Yang ketiga, bantahan atau permohonan pencoretan pendaftaran desain. Ketentuan pidana dalam hak desain grafis yang merupakan delik aduan ada apa aja sih? Jadi, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri lain tanpa persetujuan, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 300 juta rupiah. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23, pasal 32 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, maka dipidana denda paling banyak 45 juta rupiah dan atau dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Serta tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan delik aduan. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai materi hak desain industri. Jadi, kurang lebihnya atas penyampaian kami mohon maaf dan harap makluminya ya. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat dosen kami, Ibu Kasmawati dan rekan-rekan mahasiswa kelas HKI. Semoga bermanfaat ya. Jadi kami undur diri dulu. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.